بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini jatuh pada tanggal 23 pukul Ba'da, kurang lebih seminggu ke depan kita akan memasuki salah satu bulan haram, bulan suci, yaitu Dzulhijjah. Di dalam agama kita tidak ada momentum yang mulia kecuali karena ada ibadah khusus pada momentum tersebut. Ramadan itu mulia karena di dalamnya ada ibadah khusus. Lailatul Qadar itu mulia karena di dalamnya pun ada ibadah khusus. Muharram itu mulia karena di dalamnya ada ibadah khusus. Jadi tidak ada momentum yang mulia dalam agama kita melainkan karena di dalamnya terdapat ibadah khusus. Bulan Dzulqa'dah bulan yang mulia karena beberapa ibadah khusus yang terdapat pada bulan tersebut. Antara lain adalah ibadah haji, dan yang kedua adalah ibadah kurban. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, semua ibadah membutuhkan dua ilmu. Pertama, kita membutuhkan ilmu fikihnya agar kita dalam proses pelaksanaan tidak salah. Dengan ilmu fikih itu kita mampu menyempurnakan aspek ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu yang kedua, yaitu ilmu tentang fadhail, ilmu tentang keagungan satu ibadah. Karena memahami keagungan satu ibadah menghasilkan motivasi yang besar dan pengagungan yang sangat besar atas ibadah tersebut. Orang-orang munafik, betapapun kajian fikih salat mereka sangat faham, tapi kajian tentang keagungan salat mereka tidak tahu. Makanya kecillah salat ini dalam pandangan mereka. Makanya saya katakan tadi, dua ilmu dibutuhkan dalam setiap ibadah. Kita butuh ilmu soal fikih dan hukum-hukumnya agar kita bisa menyempurnakan ittiba terhadap sunnah. Nomor dua, kita membutuhkan ilmu tentang fadhail, tentang keagungannya agar kita
menjalankan satu ibadat penuh dengan motivasi, penuh dengan semangat. Dalam rangka mendapatkan buah ilmu itulah maka malam ini kajian kita eksklusif membahas tentang ibadah korban. Ibadah korban dari segi fadail dan ibadah korban dari aspek ahkam atau fikih. Insyaallah. Cuma sekalian yang saya hormati, bagian pertama adalah tentang fadailnya. Di antara keagungan ibadah kurban, bahwa ibadah kurban ini ibadah klasik. Bukan ibadah yang baru hanya ada di tengah umat ini. Melainkan ibadah kurban telah ada sejak zaman umat-umat terdahulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'alaihi." Dan terhadap setiap umat kami telah menjadikan dan mengundang-undangkan ibadah korban agar mereka mengingat Allah dengannya. Kalau ibadah korban ini tidaklah begitu agung, tidak mungkin di setiap umat ada ibadah korban. Ini keagungan yang pertama. Keagungan yang kedua, ibadah kurban ini adalah dalam rangka tauhid. Semua ibadah dengan aneka dan macam-macam yang sangat banyak adalah untuk mengaplikasikan tauhid. Maka apa tujuan Anda salat? Salat ini untuk Allah, bukan untuk yang lain. Di situ ada tauhid. Saya berzakat karena Allah, bukan karena yang lain. Saya berzikir karena Allah, bukan karena yang lain. Ibadah-ibadah yang bukan karena Allah, artinya ibadah-ibadah yang kosong dari nilai tauhid, ibadah ini ditolak, tidak diterima. Makanya salah satu syarat ibadah diterima oleh Allah adalah tauhid, yaitu ikhlas. Bahwa Anda menjalankan semua ibadah dengan satu tujuan. Anda inginkan Allah dan tidak inginkan selain Allah. Dan surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menghubungkan korban dengan tauhid. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah korbanku, wa mahyaya, dan semua kebaikan sepanjang hayatku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah yang Maha memelihara. Ini korbanku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, semua ibadah targetnya adalah tauhid. Maka orang yang paling banyak menjalankan ibadah, paling bersungguh-sungguh dalam ibadah, mereka adalah orang yang paling kokoh dalam tauhid. Tapi orang yang paling lemah dalam ibadah, mereka adalah orang yang paling lemah pula dalam bertauhid. Keagungan korban yang ketiga, bahwa korban ini dalam rangka kita meneladani Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau perlu diteladani? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, dalam perjalanan Mi'raj,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Adam, bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan Musa, bertemu dengan Isa, bertemu dengan Yahya, tentu bertemu juga dengan Ibrahim alaihi wassalam. Tapi tidak satu pun nabi-nabi itu yang titip salam kepada umat ini kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sesampainya Nabi dalam perjalanan Mi'raj itu di langit yang ketujuh, Nabi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur. Kenapa Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur? Karena Nabi Ibrahim yang membangun Baitullah di bumi, sehingga setelah kematian dia pun diberi oleh Allah keistimewaan berada di langit ketujuh bersandar di Baitul Ma'mur. Bertemu dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalam mengatakan, marhaban bin ibn salih. Selamat datang kepada anakku yang saleh. Selanjutnya beliau mengatakan, kau pula akri ummataka min nisa. Sampaikan salamku kepada umatmu dan kabarkan kepada mereka bahwa surga tanahnya sangat indah, tanahnya sangat bagus dan selanjutnya. Oleh karena salam Ibrahim itulah alaihi salam, maka kita pun tidak lupakan bacakan salawat kepada beliau di setiap kita bertasyahud. Lebih dari alasan itu, kenapa kita menteladani Ibrahim dalam ibadah kurban alaihi salam? Karena beliau adalah orang tua kita yang kedua. Di dalam zikir pagi ada mengatakan, ala dini Nabi Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim. Kami telah sampai di pagi hari di atas millah abina, orang tua kami Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihissalam adalah orang tua kita yang kedua. Ayat terakhir surat Al-Hajj, Allah tegaskan lagi, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi al-'ad liyakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa takunu syuhada 'ala nas. Agama ini adalah bina orang tua kalian Ibrahim. Dialah yang menamai kalian dengan muslimin. Baik. Setelah dia orang tua kita, orang tua berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya istri-istri beliau adalah ibu bagi kita semua. Allah berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri beliau adalah bunda-bunda bagi orang yang beriman. Kalau istri beliau adalah bunda, berarti beliau adalah orang tua. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Tariqul Hijratain, beliau mengatakan, setiap orang memiliki orang tua biologis yang memberikan darah dan daging, yang memberikan nasab. Tetapi seseorang tidak akan masuk surga hanya karena orang tua biologis tersebut. Sampai setiap orang memiliki orang tua ruhiyah di mana ia dapatkan kebenaran. Dan orang tua kita secara ruhiyah, kata Ibnu Qayyim, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Ini karena dari orang tua biologis kita dapatkan nasab, lalu dari orang tua ruhiyah tersebut kita dapatkan keimanan. Nah, karena Allah Azza wa Jalla menggelar Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua, maka kita tentu harus mengikuti jejak orang tua. Salah satu jejak orang tua yang kita ikuti adalah ibadat korban.
Jemaah sekalian, keagungan terakhir sebenarnya banyak, tapi kita bahas sampai nomor 4 ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian ulama mendhaifkan, tapi lebih banyak komentar yang menhasankan. Termasuk Imam Tirmidzi menhasankan hadis itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyyun yawman nahri ahabba ila Allah min idra'il dam." Yang artinya, tidak ada amal yang paling dicintai Allah dari seorang manusia pada hari tanggal 10 Zulhijjah lebih dari menumpahkan darah. Jadi coba Anda renungkan, inilah kambing dan Anda akan menumpahkan darahnya untuk Allah. Ini di tanggal 10 Zulhijjah kata Nabi, tidak ada ibadah manusia paling dicintai Allah selain menumpahkan darah tersebut. Wa inna ala ta'ala wal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Pada hari kiamat binatang-binatang korban ini akan kembali datang lengkap dengan bulunya, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kukunya. Wa inna hada tablughu min Allah bimakan qabla an tablugha al-qalb. Dan darah-darah yang menetes itu sampai kepada Allah sebelum sampai kepada bumi. Sebelum darah ini menetes di bumi, terlebih dahulu darah ini sampai kepada Allah. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan korban sepanjang anak. Baik, ini kajian fadail. Adapun mengenai sejarah korban disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah setelah mensyariatkan Ramadan. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah Allah syariatkan Ramadan. Dan lama kemudian Allah mensyariatkan ibadah korban. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai menjalankan ibadah korban mulai dari tahun ke-2 Hijriah sampai beliau wafat. Sehingga total beliau sallallahu alaihi wasallam berkorban 10 kali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aqama Rasulullah SAW min Madinati 10 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Sepenuhnya setiap tahunnya beliau sallallahu alaihi wasallam berkorban. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah kajian tentang hukum-hukum seputar berkorban. Dari segi hukum berkorban ini dikhilafiyahkan. Ada yang berpendapat wajib, seperti Imam Al-Ghazali, seperti Imam Al-Lain, seperti Imam Abu Hanifah. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahwa berkorban hukumnya wajib tentu saja bagi orang yang memiliki kemampuan. Adapun orang yang tidak mampu, hukum wajib itu gugur. Tetapi mayoritas ulama termasuk 3 imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, menegaskan bahwa hukumnya adalah sunnah, dan pendapat kedua ini yang lebih tepat. Di antara hal yang menguatkan pendapat yang kedua, dalam riwayat yang sahih bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah tidak berkorban. Umar radhiyallahu anhu pun pernah tidak berkorban. Ketika mereka dikonfirmasi ini, mereka mengatakan, agar orang tidak beranggapan bahwa kurban ini satu kewajiban, maka hukum berkorban hukumnya adalah sunnah. Tapi karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rutin setiap tahun, maka sunnahnya naik menjadi sunnah muakkad. Sunnahnya naik menjadi sunnah muakkad. Ini dari segi kajian hukum. Baik, yang kedua adalah satu kurban
berlaku untuk seseorang, maka berlaku pula untuk seseorang mewakili keluarga. Kalau Anda berkorban atas nama pribadi, berarti itu namanya sunnah ain. Tapi kalau Anda berkorban atas nama keluarga, itu dinamakan sunnah kifayah. Masalahnya adalah siapa-siapakah yang bisa tercakup di dalam satu korban. Pendapat yang paling ketat dalam hal ini adalah Imam Malik. Yang masuk dalam satu korban adalah tentu pemimpin rumah tangga, kemudian istrinya, kemudian anak-anak. Ini Imam Malik mensyaratkan yang masuk kategori satu korban pertama adalah orang-orang yang satu nafs. Kedua adalah orang-orang yang satu parabel, ada hubungan kekeluargaan. Dan yang ketiga tinggal satu rumah. Kalau tiga unsur ini terpenuhi, maka bolehlah satu korban untuk semuanya. Baik. Artinya kalau orang tua saya tinggal di rumah saya, pertama satu tempat tinggal. Yang kedua satu nafkah, karena kita makan bersama. Dan yang ketiga jelas orang tua saya adalah orang terdekat saya. Maka saya penyembelih korban berlaku untuk semua orang yang ada di rumah ini dengan 3 kategori tadi. Ini pendapat yang paling ketat. Pendapat yang paling mungkin datang dari sebagian ulama Syafi'iyah. Dalam hal ini adalah Imam Al-Khatib Asy-Syarwi. Beliau mengatakan satu korban itu cukup untuk seseorang dan orang-orang yang satu rumah dengannya. Walaupun tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan kekeluargaan. Artinya kalau saya di rumah ada istri, ada anak-anak, mohon maaf, Anda pula orang yang bantu-bantu. Jelas orang yang bantu-bantu ini bukan keluarga saya, tetapi dia satu rumah dengan saya. Imam Khatib Asy-Syarwi rahimahullah, beliau menegaskan satu korban ini berlaku untuk semua orang yang hidup satu atap dalam satu rumah, satu tempat tinggal, satu rumah. Ya, kalau mereka satu rumah, berarti makannya pun satu nafkah. Walaupun tidak ada hubungan kerabat, mereka boleh satu korban semua. Jadi satu kambing atas nama satu semua. Baik. Wallahu ta'ala alam. Saya lihat Syekh Abdullah Al-Mutlaq, salah seorang dewan fatwa dari Saudi, beliau menguatkan pendapat yang kedua, bahwa satu korban itu antara seseorang, kemudian orang-orang yang dia nafkahi, bahkan semua orang yang tinggal satu rumah dengan dia. Saya punya sopir misalnya dan tinggal serumah dengan saya, maka korban saya bisa untuk melihat. Ini dikuatkan oleh Syekh Abdullah bin Abdullah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah SAW dan korban atas nama pribadi dan atas nama orang-orang yang ada di rumah beliau. Artinya istri beliau berjumlah 9 orang, ditambah lagi beberapa pembantu-pembantu yang ada di rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya masuk dalam satu korban. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, pendapat yang kedua ini mungkin pendapat yang baru, tetapi pendapat ini meskipun baru tahun, bukan hukumnya baru ada. Maka tadi saya katakan referensinya adalah Imam Khatib Asy-Syarwi dari pemuka besar mazhab Syafi'i. Beliau berdalil dengan hadis tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah mengenai jumlah. Tentu untuk kambing, apakah kambing atau domba ini hanya berlaku untuk satu orang,
atau satu orang bersama orang-orang yang anggaplah satu rumah tadi. Intinya kalau beda rumah, tidak boleh satu kambing. Tetangga saya minta kita patungan ambil satu kambing, nggak bisa. Nah, ada pun binatang-binatang besar seperti onta, seperti sapi, seperti kerbau, ini boleh menjadi korban untuk berapa orang? Sebanyak 7 orang. Baik. Ini adalah jumlah minimal. Saya berkorban dengan 1 ekor kambing. Benarkah saya berkorban dengan sebanyak 20 ekor kambing? Boleh. Manakah yang menjadi korban? Semuanya menjadi korban. Kambing pertama adalah korban, kambing kedua, ketiga, keempat, sampai kambing yang ke-20, semuanya adalah korban. Karena korban terbatasi jumlah minimalnya, tapi tidak ada batas jumlah maksimalnya. Minimalnya seekor kambing, maksimalnya tidak ada batas. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Mana yang terbaik berkorban dengan kambing atau dengan sapi? Ini pun khilafiyah. Kalau Anda milih sapi atau kambing? Sebetulnya kalau kita lihat dari segi dalil, berkorban dengan kambing memiliki keutamaan. Karena kambing ini adalah simbol kehidupan. Kambing adalah simbol kehidupan. Simbol kehidupan pertama. Ketika anak lahir, ini adalah kehidupan baru. Kita sembelihkan seekor kambing untuk putri, 2 ekor kambing untuk putra. Baik. Nabi Ismail alaihissalam, ketika beliau tiba jadi dipotong, enggak jadi disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, tebusan atas kehidupan dan nyawa Ismail adalah seekor kambing. Baik. Kemudian yang ketiga, nanti di hari akhirat, penghuni surga telah sampai di surga, penghuni neraka telah sampai di neraka. Ketika Allah akan menetapkan keabadian bagi penghuni surga dan neraka, maka Allah mendatangkan kambing yang berwarna hitam putih. Allah menyatakan, wahai penghuni neraka dan penghuni surga, simbol kematian yaitu kambing akan disembelih. Maka tidak ada lagi kematian untuk kalian wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian untuk kalian wahai penghuni neraka. Maka disembelihlah kambing tersebut. Jadi coba Anda lihat bahwa kambing-kambing ini tujuannya adalah tebusan nyawa, tebusan keselamatan. Anak yang lahir, kata Nabi SAW, terdadai dan harus ditebus. Karena anak yang lahir ini terdadai, gadainya wajib ditebus, harus ditebus dengan seekor kambing. Baik. Lalu ketika Anda berkorban, itu pun tebusan diri. Karena dosa-dosa yang banyak, menjadi Anda berhak masuk neraka. Dosa, artinya kalau dosa Anda banyak, Anda berpeluang untuk masuk ke dalam neraka. Menembus keselamatan dari neraka itulah salah satu tujuan kita berkorban. Maka kalau kita lihat dari beberapa hal ini, dapat kita pahami ulama-ulama yang mengatakan bahwa korban terbaik adalah kambing. Kenapa? Maqasidus syariah, tujuan pensyariatan korban ini adalah untuk tebusan nyawa, tebusan keselamatan. Bayi yang dari lahir, kehidupannya ditebus dengan kambing. Ismail yang selamat dari penyembelihan, kehidupannya ditebus dengan kambing. Besok di neraka, di surga dan neraka, tanda keabadian disembelih seekor kambing. Anda dan saya yang memiliki banyak dosa, kita punya peluang ke neraka, kita butuh tebusan untuk tidak masuk neraka itu kambing juga. Dari segi maqasidus syariah.
Dari segi pelaksanaan di lapangan, Nabi kita SAW 10 kali beliau berkorban semuanya menggunakan kambing. Tidak pernah menggunakan onta. Pernah makan onta enggak? Pernah makan onta? Baik jemaah sekalian, sehingga muncullah sebagian ulama yang mengatakan bahwa korban dengan kambing lebih utama daripada sapi. Akan tetapi saya lihat Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Mughni, beliau menegaskan bahwa mayoritas ulama cenderung bahwa korban dengan binatang yang lebih besar dari itu sapi, onta, lebih memiliki kemuliaan. Dari aspek mana? Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, bukankah korban ini tujuannya adalah untuk memberi makan? Thumman yaqdu tafatahum wa yufu nudurahum. Tujuannya adalah wa atrimul ba'isal faqir. Korban ini adalah bentuk memberi makan. Karena tujuannya untuk memberi makan, ini tujuannya, maka korban dengan sapi ini lebih tepat untuk tujuannya itu memberi makan. Ini alasan pertama. Lebih baik adalah sapi, karena tujuan korban adalah memberi makan, memberi bersedekah kepada orang-orang lain, maka karena tujuannya adalah memberi, tentu dengan sapi ini cocok dengan tujuan. Kemudian alasan yang kedua, Nabi SAW bersabda, siapa yang man raha ila al-jum'ati fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badnatan. Siapa yang pertama kali ke masjid hari Jumat seakan-akan berkorban dengan seekor onta. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah fa ka'annama qarraba kabshan. Siapa yang memasuki masjid yang kedua seakan-akan ia berkorban dengan seekor kambing. Jadi Anda lihat kan yang onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Anda masuk masjid pertama masuk masjid kedua sapi, masuk masjid ketiga kambing. Ketika ini dalil yang kedua bahwa berkorban dengan yang lebih besar itu lebih diutamakan. Jemaah sekalian yang saya hormati, bolehkah saya berkorban atas nama orang lain? Misalnya saya berikan sapi, saya serahkan, ini korban atas nama bapak yang di sana. Jawabannya boleh, tapi dengan izinnya. Kabarkan dulu, besok diberikan korban atas nama kamu. Oh mantap Pak, silakan saja. Itu bisa. Maksud dalam hal ini adalah Anda berikan uang kepada orang lain, udah kata korban sendiri uangnya biar saya ngasih. Hukumnya dibenarkan. Orang tersebut mendapatkan pahala korban secara utuh, Anda pun mendapatkan pahala korban secara utuh juga. Jemaah sekalian, antara bersedekah dengan nilai korban atau berkorban, maka yang lebih mulia. Misalnya satu bagian korban 4 juta. Dengan angka 4 juta itu saya sedekahkan kepada orang-orang. Mana lebih baik? 4 juta ini untuk korban atau 4 juta ini saya sedekahkan kepada orang lain? Tanpa diragukan 4 juta menjadi korban lebih utama daripada 4 juta menjadi sedekah-sedekah lain. 4 juta sedekah bikin jalan, 4 juta sedekah untuk yatim, 4 juta sedekah untuk orang-orang miskin, 4 juta menjadi korban tetap lebih mulia. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Lakukanlah salat dan sembelihlah korban. Kata Imam Ibn Taimiyah, Allah memberikan salat dengan korban karena ibadah fisik yang paling mulia adalah salat. Dan ibadah harta yang paling mulia adalah korban.
Makanya salat dan korban dua kali digandengkan dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang kedua dalam surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki." Salatku dan ibadah korban. Jadi tanpa dilakukan jamaah sekalian bahwa ini sedekah dalam bentuk korban lebih utama daripada sedekah-sedekah yang lain. Berikutnya jemaah sekalian mengenai adab. Di antara adab berkorban, begitu diniatkan, begitu masuk satu Zulhijjah, lalu berniat untuk berkorban, maka tidak boleh lagi memotong rambut ataupun memotong kuku. Hal ini beralasan dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi kita sallallahu bersabda, "Idza dakalatil usum wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa syai'an min sya'rihi wa aqfarihi." Apabila telah masuk Zulhijjah, seseorang di antara kalian telah berniat untuk berkorban, maka jangan lagi memotong rambut, jangan lagi memotong kuku. Siapa yang tidak boleh? Yang meniatkan korban. Berarti kalau istri di rumah, kalau anak-anak di rumah, mereka tidak ikut dilarang. Istri anak-anak silakan potong rambut, silakan potong kuku. Yang dilarang potong rambut dan kuku adalah yang langsung meniatkannya. Baik jemaah sekalian yang sama. Artinya kalau misalnya seorang istri, dialah yang punya uang dan dia berkorban untuk keluarga, kata dia, korban saja ini uang dari saya. Berarti dalam hal ini yang meniatkan korban adalah istri. Maka yang tidak boleh potong rambut, potong kuku dalam hal ini adalah istri. Atau misalnya beberapa anak satu rumah udah kerja tapi masih satu rumah, masih satu nafkah. Datanglah anak besar, anak tertua, beliau mengatakan, "Saya sudah ngikutin uang korban. Inilah atas nama kita semuanya." Yang artinya yang langsung menyiapkan korban adalah anak paling nomor satu. Maka dialah yang berkewajiban menghindari memotong rambut dan memotong kuku. Jemaah sekalian, kita juga semuanya tahu hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bahwa tidak dibenarkan menjual bagian-bagian dari korban tersebut. Menjual kulitnya, apalagi menjual dagingnya. Kalau menjual dagingnya itu ijma' di kalangan ulama, tidak boleh dijual. Tidak boleh menjual dagingnya. Ada kulitnya itu khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena tujuan dalam korban adalah daging, maka yang daging tidak jadi soal dijual. Ini disampaikan sejumlah ulama, termasuk sebagian tabi'in. Tetapi khilafiyah dalam masalah ini kita hindari saja, tidak usah dijual. Sedekahkanlah kulit itu kepada orang lain. Baik. Kalau semisal kulit ini tidak diambil, tidak ada yang ngambil, lalu kulit ini misalnya diolah. Jadi dia nggak dijual, cuma diolah untuk keperluan A, untuk keperluan B. Apakah hukumnya dibenarkan? Jawabannya dibenarkan. Hal ini mengacu kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa pada satu musim lebaran haji datanglah orang-orang Badui ke Madinah. Mereka datang untuk mendapatkan bagian daging korban. Dan sebagian dari orang Badawi ini mengambil kulit korban untuk dijadikan tempat air. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak melarang. Jadi hal itu dibenarkan. Itu mengambil kulit korban untuk dikelola, untuk diolah.
itu dibenarkan. Oh, saya bikin gesper misalnya, silakan. Baik jemaah sekalian. Berikutnya, setelah daging korban ini diberikan kepada orang-orang fakir, kemudian orang-orang fakir menjualnya. Karena orang-orang fakir ini juga tidak semuanya orang baik. Banyak orang fakir nanti hari lebaran itu objek hanbal. Saya kira kita tahu semua lah. Datang ke masjid ini minta bagian, masjid sana dapat bagian. Begitu dapat 10 bagian, artinya 10 kilo. 1 kilo untuk dia, 9 kilo dijual. Ya kita semua maklum ini. Cuman secara hukum syar'i, bolehkah orang-orang fakir itu menjual daging yang telah menjadi bagian mereka? Jawabannya boleh. Jemaah sekalian yang saya hormati, mengenai pembagian daging korban, tentu orang fakir, mereka adalah orang berhak. Nomor 2 adalah pemilik korban. Sunnahnya pemilik korban juga mengambil bagian. Dan yang ketiga adalah hadiah. Karena sifatnya hadiah berarti nggak mesti kepada orang fakir. Baik. Bolehkah daging korban ini diberikan kepada non-muslim? Non-muslim ada 2 macam. Pertama harbi dan yang kedua non-harbi. Non-muslim harbi yang memenangi umat Islam, contohnya Israel. Oh itu nggak boleh dibantu. Adapun non-muslim yang non-harbi, mereka tidak memerangi, mereka bahkan hidup damai dengan kita, maka memberikan korban kepada mereka hukumnya dibenarkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, apabila seseorang telah membeli binatang untuk korban, qadarullah setelah dibeli, diparkirlah, diikatlah misalnya dekat masjid, entah apa yang terjadi, kerobohan bangunan atau apa, tiba-tiba binatang korban ini mengalami cedera. Masuk waktu? Ya, kita adzan sebentar. Ya. Ya. Apabila seseorang telah membeli hewan korban dan telah diserahkan kepada pengurus, yang artinya kalau dia sudah beli, apalagi sudah diserahkan kepada pengurus, berarti hewan korban ini sudah resmi milik Allah. Makanya tadi tidak boleh dijual begini. Karena Anda boleh menjual milik Anda. Sementara ini binatang korban adalah milik Allah, bukan milik Anda, maka Anda boleh dijual. Nah, setelah misalnya saya belikan binatang korban, begitu saya beli, berarti ini adalah milik Allah. Tiba-tiba terjadi keadaan yang buruk. Entah apa yang terjadi, misalnya tiba-tiba hewan korban mati, atau tertimpa bangunan kemudian patah. Apa yang mesti dilakukan? Jawabannya jemaah sekalian, semua yang terjadi bukan kelalaian, tidak mengharuskan penggantian. Anda tidak perlu mengganti sepanjang ini terjadi bukan karena kelalaian. Tapi kalau di sini ada unsur kelalaian, ini artinya Anda merusak milik Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini memang harus diganti. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah apabila binatang korban melahirkan. Saya beli kambing, tiba-tiba melahirkan. Nah, maka induk dan bayi yang dilahirkan dua-duanya wajib sama-sama diservis. Baik. Sama dengan contoh yang tadi, misalnya binatang korban ini kabur. Binatang korban kabur, nggak ketemu sama sekali. Nggak perlu diganti sepanjang itu bukan karena kelalaian. Antara hutan dengan berkorban.
Kalau misalnya Anda berhutang untuk berkorban dan Anda mudah untuk membayar, ini masih bulan tanggung. Nanti di akhir bulan saya ada gaji. Artinya Anda ada persiapan untuk bayar hutang, maka berhutang untuk korban diutamakan. Tapi kalau setidaknya, kalau misalnya hutang untuk korban ini belum ada calonnya, belum ada persiapan. Ini kalau saya hutang nanti bagaimana bayarnya, belum ada jawaban. Ini berarti hutang yang susah karena Anda belum lihat bagaimana cara membayarnya. Dalam kondisi seperti ini tidak perlu berhutang untuk berkorban. Bolehkah berkorban dengan kambing Australia? Ya, kambing Australia nggak ada ekornya, kan? Kalau kambing kita kan ada ekornya. Kambing Arab juga ada ekornya. Kalau kambing Australia nggak ada ekornya. Jawabannya hukumnya boleh. Orang yang sedang berhaji perlukah berkorban? Tidak. Orang yang sedang berhaji, mereka sudah berwudhu, mereka telah menyembelih binatang hadyun, sehingga walaupun masalah ini tidak biar, tapi pendapat yang lebih kuat, jamaah haji tidak perlu berkorban lagi di Indonesia. Bagaimana dengan orang yang musafir? Anda sedang safar ke Singapura, safar sedang ke Turki, bolehkah keluar berkorban di sini sementara Anda musafir? Jawabannya masih tetap berlaku. Hukum korban tidak gugur karena seseorang melakukan safar. Baik, ini masih banyak insya Allah semuanya sudah tercover. Ada beberapa pertanyaan. Lebih diutamakan mana antara korban dengan akikah? Jadi nomor 1, bolehkah menggabungkan satu kambing dengan 2 niat? Ini kambing, niat korban sekaligus niat akikah. Dibenarkan atau tidak? Ini khilafiyah di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah sejalan dengan sebelum beliau adalah Imam Hasan al-Basri, termasuk Imam Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in, mereka membenarkan satu kambing dengan 2 niat. Niat pertama adalah niat korban, niat kedua adalah niat akikah. Alasan mereka logika karena dalam masalah ini memang tidak ada dalil. Alasan logika yang saya maksudkan adalah ijtihad. Mereka berijtihad saja dalam hal ini. Kata mereka, antara akikah dengan uluhiyah, walaupun sebabnya berbeda, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama-sama memberi makan kepada orang lain. Jadi sebabnya berbeda, tapi tujuannya sama. Kesamaan tujuan inilah yang membenarkan menyatukan 2 niat di dalam satu kambing. Mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak. Beda sebab, satu tujuan, tidak ada perbedaan hukum. Perbedaan hukum ini berarti tidak boleh menggabungkan 2 niat itu dalam satu binatang. Beda hukum, kalau daging akikah, binatang akikah kan tidak boleh dipotong-potong tulang. Kalau daging korban, boleh dipotong-potong tulangnya. Nomor 2, daging korban diserahkan dalam bentuk mentah. Tapi akikah diserahkan dalam bentuk sudah matang. Karena ada perbedaan hukum ini, sehingga jumhur ulama mengatakan tidak boleh menyatukan 2 niat dalam satu binatang. Wallahu ta'ala alam, Mufti Saudi zaman dahulu yaitu Syekh Muhammad Ibrahim, begitu juga dengan Imam Ibn Taimiyah, mereka lebih mendukung pendapat Imam Abu Hanifah bahwa boleh menggabungkan 2 niat dalam satu ibadah korban. Jadi niatnya korban sekaligus akikah. Anda lihat jumhur ulama, walau yang mengatakan tidak boleh digabungkan 2 niat dalam satu binatang,
Mereka yang melarang, mereka pun tidak punya dalil secara teks. Mereka pun dalilnya adalah ijtihad. Apa ijtihad kau yang tak boleh digabung? Hukumnya berbeda. Yang ini disedekahkan matang, yang itu disedekahkan mentah. Yang ini tidak boleh dipotong tulang, yang itu boleh dipotong. Ini kan alasan ini, dalil ini ada dari ijtihad, bukan dalil dalam bentuk nas. Allah Ta'ala alam, saya setuju dengan Imam Abu Hanifah. Ini pun satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Hasan al-Basri, dan ini didukung juga Imam Ibn Sirin, bahwa yang terpenting adalah tujuannya sama. Maqasidus syariah, tujuan syariatnya adalah berbagi makanan. Wallahu alam. Jadi silakan digabungkan satu kambing dengan dua niat. Siapa ulamanya? Dari kalangan tabi'in Hasan Basri, Ibnu Sirin, ini dua tabi'in. Dari ulama mazhab Imam Abu Hanifah, dan juga difatwakan juga oleh Imam Ahmad. Dari kalangan muhaqqiqin artinya ulama peneliti, adalah Imam Ibn Taimiyah. Dari kalangan ulama kontemporer, fatwa Saudi beberapa tahun lalu, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Wallahu ta'ala alam. Jadi dibenarkan menyatukan dua niat akikah dan korban dalam satu bagian. Saya sudah menikah dan berbeda rumah dengan ibu. Bolehkah saya meniatkan kurban kambing untuk anak istri dan orang tua yang beda rumah? Jawabannya tidak boleh. Karena tadi kita lihat pendapat paling longgar dalam hal ini adalah datang dari Imam Asy-Syarbaini. Beliau menegaskan satu korban adalah untuk orang yang satu rumah. Kalau diketatin lagi adalah mazhab Imam Malik. Tapi kita ambil yang longgar saja. Nah, kalau orang tua sudah beda rumah, jadi nggak boleh lagi satu korban. Menutimkan korban atas nama orang yang sudah meninggal. Berkorban atas nama orang yang meninggal boleh atau tidak? Pendapat yang lebih kuat boleh. Kenapa? Karena korban ini bukan ibadah badan, tapi ibadah harta. Di dalam ibadah badan tidak boleh atas nama orang lain. Salat ini ibadah badan, tidak boleh atas nama orang lain. Tapi korban ini bukan ibadah badan, maka boleh atas nama orang lain. Bagaimana kalau hal itu dirutinkan? Nggak jadi soal. Kalau memang sudah boleh tanpa rutin, dirutinkan pun boleh. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.